Perkenalkan, nama saya Gracia Lavila Sutanto dengan NPM 24061306. Di sini saya akan membahas PR mengenai mekanika teknik dari buku Hibbeler nomor 5-71 dan 5-83. Masuk ke soal yang pertama, ditanyakan komponen reaksi pada sambungan bola dan soket A serta tegangan pada setiap kabel agar batanya seimbang. Diketahui nilai dari W atau berat bendanya adalah 600 Newton. Dapat kita beri keterangan di sini merupakan tegangan C, yaitu TC, dan tegangan D atau TD. Diketahui nilai D pada sumbu X minus 6, pada DY2 dan DX-nya adalah 3. Kemudian hitung nilai D dengan akar DX kuadrat ditambah D kuadrat ditambah DZ kuadrat. Akar 49 maka sama dengan 7. Nilai AY adalah 0. Setelah itu, gunakan sigma momentum pada B sama dengan 0. Maka AZ dikalikan dengan 6 dikurangi 600 dikalikan dengan 3 diperoleh nilai AZ adalah 300 Newton. Kemudian, besarnya TC sama dengan TD. Lalu gunakan jumlah gaya FZ sama dengan 0. Jumlah gaya pada sumbu Z adalah 0 sama dengan 2 dikalikan 3/7 dikalikan TD di minus 600 di plus 300. 3/7, 3 dari DZ dan 7 didapat dari D. Maka TC sama dengan TD sama dengan 350 Newton. Untuk nilai dari A pada sumbu X dicari dengan DX yaitu minus 6/7. Maka minus 6/7 dikalikan dengan 350 dikalikan dengan 2 karena terdapat 2 kabel, diperoleh hasil 600 Newton. Maka nilai AX-nya adalah 600 Newton, AY 0, dan AZ-nya 300 Newton. Masuk soal yang kedua, diketahui kedua katrol dipasang pada poros dan pada saat poros berputar dengan kecepatan sudut konstan, daya dari katrol A ditransmisikan ke katrol B. Ditanyakan tegangan horizontal T pada sabuk katrol B dan komponen reaksi XYZ pada bantalan jurnal C dan bantalan dorong D. Jika θ sama dengan 0 derajat, bantalan berada pada posisi yang tepat dan hanya memberikan reaksi gaya pada poros. Sebelum mulai menghitung, dapat kita beri keterangan arah gayanya, yaitu di sini ada CZ karena mengarah ke sumbu Z, kemudian C mengarah sumbu Y, di sini DY, lalu DZ, dan di sini terdapat DX-nya. Langkah awal, kita menghitung tegangan T pada belt B menggunakan jumlah momen sumbu X sama dengan 0. Dengan mengalihkan radius katrol, yaitu 80 mm diubah ke meter, maka 0,08 meter dikalikan dengan 80 dikurangi dengan 65 Newton dikalikan dengan radiusnya yaitu 0,08. Kemudian dikurangi dengan T dikalikan dengan radius pada katrol B yaitu 0,15 ditambah dengan 50 dikalikan 0,15. Dan diperoleh tegangan horizontalnya sebesar 58 Newton. Berikutnya, menghitung CZ dengan menggunakan jumlah momen sumbu Y sama dengan 0. CZ dikalikan 0,3 ditambah 0,25 ditambah 0,2 yang didapat dari 300 mm, 250 mm, dan 200 mm diubah ke meter dikurangi dengan 65 dikalikan 0,25 ditambah 0,2 dikurangi 80 dikalikan 0,25 ditambah 0,2 diperoleh reaksi pada katrol C yang pada sumbu arah Z adalah 87 Newton. Lalu menghitung CY dapat menggunakan jumlah momen sumbu Z sama dengan 0 minus CY dikalikan 0,75 ditambah 50 dikali 0,2
2 dikurangi 0,2T. Maka CY, yaitu reaksi pada katrol C arah sumbu Y, adalah 28,8 Newton. Kemudian menghitung dx menggunakan jumlah gaya searah sumbu X sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, dx 0. Karena tidak ada gaya sepanjang arah X, jadi reaksi di titik D pada katrol C sepanjang sumbu X adalah 0. Langkah berikutnya, menghitung dy menggunakan jumlah gaya searah sumbu Y sama dengan 0. dy plus cy di minus 50 minus T sama dengan 0. Substitusikan nilai CY yaitu 28,8 dan T-nya 58 Newton. Sehingga diperoleh dy 79,2 Newton adalah nilai reaksi di titik D sepanjang sumbu Y. Yang terakhir, menghitung dz menggunakan jumlah gaya searah sumbu Z sama dengan 0. dz ditambah 65 ditambah 80 minus cz sama dengan 0. Substitusikan nilai cz yaitu 87 Newton. Diperoleh dz min 58 sama dengan 58 Newton yang merupakan reaksi di titik sepanjang sumbu Z. Jadi, dari perhitungan diperoleh nilai T sebesar 58 Newton, CZ yaitu sebesar 87 Newton, CY 28,8 Newton, DY-nya 79,2 Newton, dan dz-nya 58 Newton. Berikut merupakan letak-letak dari segala komponen yang sudah dicari tadi. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan PR Mekanika Teknik. Mohon maaf bila ada pengucapan salah kata dan terima kasih sudah melihat.